Sakedap deui waktosna. Baik, sahabat Ihsan, masih di acara obsesi dengan tema gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal ku aing. Ya gaya Pak KDM ya, yang terus-terusan viral. Kita sudah mendengarkan 5 narasumber, sahabat Ihsan. Dan boleh teman-teman menyampaikan pertanyaan. Sudah ada di antaranya yang menyampaikan pertanyaan melalui WA ini. Pertanyaannya mana tadi? Salah satu untuk memberikan kemudahan kepada pelaku industri rokok di Sumedang, apakah sudah ada rumah rokok petani rokok juga cukup banyak. Rokok Sumedang cukup marak dan rokok ilegal murahan dengan menghasilkan keuntungannya yang cukup lumayan. Gimana Pol PP melakukan tindakan? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai hal itu. Dari 3917 ada yang mau ada atau tidak? Kemudian seueur patarosan teh mah ka Pol PP nya, ari Pol PP salah naon. Gimana Pol PP dalam menyikapi pelapor karena ketakutan pelapor suka takut dicirian katanya. Saya Ibu Nafi dari Tanjung Sari, para perokok ilegal bisa dilakukan orang banyak, coba misalkan kumaha itu aduh ngetikna asa pabelit ge misalnya SMP sapali heula Pak. Sapali we nya. Ya, siap. Izin saya coba bantu siap. menjawab meskipun pertanyaannya ditujukan untuk Satpol PP ini kebetulan karena saya di kantor wilayah kerjasamanya dengan pemerintah provinsi, sehingga saya memantau kalau harusnya sih pasti tahu juga di Sumedang. Jadi gini Pak, kalau pertanyaannya tadi bagaimana fasilitas apa mungkin yang bisa diberikan kepada pelaku home industry. Jadi gini ya Pak, sebetulnya seluruh pengusaha barang kena cukai, pengusaha itu artinya yang memproduksi ya, itu wajib memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi wajib berizin lah. Nanti ada pengecualiannya teh ya Kang. Tadi mulai kalau masih dalam bentuk irisan itu tidak apa-apa, seperti yang banyak dijual di Pasar Tanjung Sari. Itu mereka punya NPWPKC? Enggak, karena mereka tidak diwajibkan, tidak termasuk ke dalam kategori pengusaha yang wajib memiliki NPWPKC. Karena si molenya itu kan dijualnya bal-balan atau dina tolombongnya, kalau dina tolombong dijual harita gitu ya. Kemudian belinya langsung misalnya 1,5 kilo atau kiloan gitu, atau dibeli oleh para produsen, para pengusaha. Nah, itu dikecualikan ya Pak. Ada yang diwajibkan, ada yang dikecualikan. Nah, ini gimana? Sebetulnya banyak pelaku home industry loh yang sebetulnya dia siap, bahkan sebetulnya sudah memproduksi misalnya ya rokok-rokok yang dilintingnya lira, itu gimana? Secara teori itu harusnya wajib ya ber-NPWPKC sepanjang kemudian dia menyiapkan hasil produksinya itu dengan etiket, dengan siap jual edar, eceran, entah itu dikemas atau sudah ada brandnya, sudah ada mereknya, itu wajib memiliki NPWPKC. Atau udah kumaha gitu, kita mah pengusaha kecil, nggak ngerti administrasi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini saat ini pemerintah memberikan fasilitas kepada pelaku usaha kecil di bidang tembakau dengan pendirian SIHT. Kalau dulu mah namanya KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Sekarang namanya Sentra Industri Hasil Tembakau, aglomerasi. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan sedang berupaya untuk membangun aglomerasi hasil tembakau SIHT di kota-kota tertentu, termasuk kalau tidak salah satunya sebenarnya juga sudah siap ya Pak ya. Kalau tidak salah yang diproyeksikan itu Pasar Sumedang Tanjung Sari. Jadi nantinya di sana bisa berkumpul pengusaha-pengusaha kecil. Jadi karena untuk mendapatkan NPWPKC itu ada salah satu persyaratan yaitu memiliki luas tempat produksi minimum 200 meter atau udah kumaha di mana kamar oge da tiasa misalnya seperti itu. Nah, secara aturan kan tidak memenuhi tempat sehingga kemudian nanti kami akan mengarahkan
pelaku-pelaku home industri itu untuk dapat bergabung di SIHT, Sentra Industri Hasil Tembakau. Saat ini masih dalam proses pembangunan. Saya lupa kalau nggak salah yang Tanjung Sari sudah persetujuan? Oh, masih kajian. Oh, masih kajian. Berarti yang sudah siap mah Pamintan Cianjur kemarin ya. Sudah ada penetapan, tinggal pembangunan lah. Nah, mudah-mudahan Pamintan nanti Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bisa mewujudkan kepentingan dari para pelaku usaha hasil tembakau kecil supaya nanti diwadahi, difasilitasi dengan kemudahan perizinan dan juga tempatnya. Ini pertanyaan terakhir kayaknya dari para pendengar nih. Dari 445 ujungnya Kang Asgar mah asik Garut merenya. Pertanyaannya khusus untuk perwakilan dari Bea Cukai, apakah ada daerah-daerah yang menjadi fokus pengawasan karena tingkat peredaran rokok ilegal yang tinggi? Saudara sama tadi atau di mana? Yang kedua, ini untuk Polda Jabar. Pertanyaan lagi keren-keren ya. Bagaimana aparat penegak hukum mendukung penindakan terhadap produsen dan pengedar rokok ilegal? Pertama. Yang kedua, apakah ada tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha rokok ilegal? Berikutnya untuk Satpol PP Jawa Barat dan Sumedang. Ditaroskeun deui wae. 1. Seberapa penting peran masyarakat dalam membantu memberantas rokok ilegal? Yang kedua, apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat jika menemukan rokok yang diduga ilegal? Yang terakhir, bagaimana upaya sosialisasi kepada pedagang kecil agar tidak menjual rokok ilegal? Getosan Bu, Tipol PPLA atau bangga kadieu kuriling gitu tuh Pak. Bangga. Tipol PPLA bangga. Terima kasih Pak Kris dan sahabat Jusian yang sudah bertanya ya. Jadi seberapa penting partisipasi masyarakat? Bagi kami partisipasi aktif masyarakat itu sangat penting Pak. Karena personil Bea Cukai, personil Satpol PP baik Jawa Barat maupun Sumedang itu sangat terbatas. Terbatas Pak ya. Sementara masyarakat itu ada hadir di lingkungan masing-masing. Nah, sehingga melalui kegiatan ini kami juga merupakan upaya ya untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat aktif berpartisipasi, tentu ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ya. Ini sebagai sebagai informasi awal lah. Laporan dari masyarakat, masukan dari masyarakat, informasi dari masyarakat merupakan informasi awal yang menjadi bahan bagi kami untuk melaksanakan operasi bersama begitu ya. Tapi Pak, moal bocor info nuti masyarakat tidak hariwang masyarakat Pak diantaranya eta Pak? Insya Allah tidak Pak. Jadi kita melindungi pelapor. Pelapor kita lindungi. Justru kami sangat menghargai partisipasi aktif dari masyarakat begitu. Kalau dijagi. Betul Pak, dijaga. Tentu akan kita jaga. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan indikasi di lapangan adanya peredaran rokok ilegal? Tentu bisa menyampaikan informasi sesegera mungkin kepada anggota Satpol PP, baik di kecamatan, ada kasih terantib di situ Pak. Kemudian bisa ke Satpol PP Sumedang, bisa ke Satpol PP Provinsi Jawa Barat, atau bisa juga ke Bea Cukai. Ada hotline juga ya, ada nomor hotline juga yang kami miliki baik di Sumedang, di provinsi maupun di Bea Cukai ya. Untuk di Satpol PP Jawa Barat ada hotline di nomor 0812 2230 95 91. Untuk di Kanwil Bea Cukai di nomor 1500 225. Betul ya, berini ya. 25 berubah ya. Nah, jadi itu sahabat Jusan semuanya. Jadi yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat apabila ditemukan indikasi misalnya ada mobil box yang datang ke rumah gudang kosan atau ke ruko gitu kan. Kemudian ada pengecer-pengecer yang datang mencurigakan, biasanya operasinya itu di malam hari begitu ya. Jadi ketika masyarakat tidur,
mereka beraktivitas. Nah itu merupakan indikasi yang perlu kita antisipasi begitu ya. Kayaknya Bu atau bapak-bapak nanti mah yang lapor itu harus dapat bonus Pak, biar mereka aktif. Satu kali informasi A1 Anda akan mendapatkan 100.000 gitu. Kayaknya akan terus berdering ini nomor 0812223095991. Biasanya itu kita selesaikan di lapangan itu Pak Sarif ya. Harusnya diekspos itu Pak. Diwawar. lanjut Pak atau cukup? Maka itu mungkin Pak. Ya. Sementara Kang. Dari Polda Pak, bagaimana para penegak hukum mendukung penindakan terhadap produsen dan pengedar rokok ilegal? Produsen ya, yang membuat di Jawa Barat nggak ada kan? Ya. Adapun ya mungkin 1, 2 atau tidak ada. Apakah tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha rokok ilegal? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait mungkin produsen daripada produksi rokok ilegal ini, bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perizinan berusaha perizinan berusaha sebagaimana di sini kalau saya bacakan di sini, perizinan berusaha di bidang perdagangan dapat diterapkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi kalau produsen yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dilakukan penindakan ya. Kemudian terkait tantangannya, ya kalau itu mungkin dalam penyelidikan kalau memang produsen itu memang ada dan memang betul tidak memiliki perizinan berusaha, mungkin kita bisa melakukan penindakan ya. Untuk tantangannya saya kira tidak terlalu inilah ya. Mungkin seperti biasa. Sedikit ya Pak. Pak Wayan itu kan dari Bali ya. Bukan gitu, logatnya gimana? Aduh lupa lagi saya. Pak Wayan. Pak Iwayan. Pak apa? Ya, Iwayan. Iwayan. Kemudian yang terakhir dari Ibu ini, apakah Bea Cukai, apakah ada daerah-daerah yang menjadi fokus pengawasan karena tingkat peredaran rokok ilegal yang tinggi? Tadi sudah disampaikan sebetulnya. Tadi itu Karawang, Bekasi, sama mana tadi? Itu perolehan pendidikan tertinggi Pak. Nah jadi gini, kalau fokus tempat untuk melakukan penindakan, sebetulnya secara umum seluruh wilayah memiliki resiko yang sama ya. Kami di dalam melakukan penindakan hukum di bidang cukai itu tentu ada tahapan yang dilakukan ya Pak ya. Salah satunya itu dengan mekanisme manajemen resiko. Nah, tahapan yang pertama untuk melakukan penindakan itu adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra, yaitu pengumpulan informasi terlebih dahulu Pak. Jadi kita ujug-ujug datang ke Kecamatan Tomo misalnya, nggak begitu kalau tidak ada informasi apa-apa. Jadi tahapan pertama itu kita pengumpulan informasi dulu. Pengumpulan informasi dalam hal ini selain dilakukan oleh kami, juga dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP Pak. Nah, si informasi ini di-upload di Siroleg tadi Pak. Sistem informasi rokok ilegal. Nah, kami mengembangkan informasi yang dihimpun oleh Satpol PP dalam hal ini untuk kemudian nanti sesudah dikembangkan nanti kami akan menemukan di mana nih kira-kira tempat yang bisa jadi target kita untuk mendapatkan katakanlah barang yang ini. Kalau misalnya informasinya di sini mah informasinya sedikit ya nggak mungkin peredarannya cuma ada di warung ini gitu. Tapi kita, wah ini ternyata di sini banyak gitu. Baru kami melakukan penyusuran sesuai dengan informasi yang kami lakukan. Nah, bahwa informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal ini tadi tidak hanya dilakukan, kami tidak hanya menerima dari Satpol PP saja, tetapi kami juga membuka informasi dari masyarakat umum yang memiliki atau mengetahui adanya peredaran rokok ilegal atau diduga rokok ilegal ke kami tadi melalui. Ibu maaf nih, kasihan nih dari tadi telepon terus nih, ada yang mau masuk. Mangga, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Ibu siapa? Sarang Ibu Nuni dari Ketip. Oh, mangga Bu Nuni, naon patarasanana?
singkat padatnya punya waktosna itu teh pesan Ya, korek. mangga. Mohon. Ini teh kan Awatos dulu ka mah pemandu acara sedikit, ya. merek rokok ilegal itu kenapa sekarang tambah banyak? Itu Oh. kan dampak dari apa? Oh ya, siap. Itu aja, itu Terus saja. banyak pelajar. Banyak pelajar. Kuah, Bu? Ya Pak, Banyak pelajar gimana, Bu? Halo? ya. Yang banyak yang menggunakan rokok ilegal. Oh, pelajar banyak yang menggunakan Ya. rokok ilegal. Ya. Siap. Itu saja, Bu Ya, Nuni. makasih, Pak. Ya, mangga. Wah, penting pisan bener Pak Tarasan deh ya. Rokok ilegal teh beki loba wae cenah. Da kunaon eta? Terus barang udah sakola ngara rokok ilegal. Murah hargana. Atas saraseup di warung tadinya. Ya. Kunaon merek beki loba nya karena tuntutan mungkin ya. Maka badai sanu ngawareng eta. Singkat teh Pak, da waktosna ya. Ya. Terima kasih Bu Mohon. Nuni ya. Mohon. Bu Nuni, jadi betul Bu tadi disampaikan oleh Bu Dini juga bahwa cukai itu fungsinya untuk mengontrol ya, Yeah. mengontrol. Nah ini karena sekarang di lapangan memang banyak rokok ilegal, maka tadi partisipasi masyarakat sangat kami perlukan ya Bu. Jadi jangan ragu-ragu Bu kalau melihat ada yang menjual, ada yang mendistribusikan, segera laporkan ke Satpol PP terdekat, baik di kecamatan maupun di kabupaten atau ke hotline yang tadi Ya, disampaikan. ya. Nah, sehingga kami bisa memetakan di daerah ini ternyata banyak sebaran rokok ilegal. Nanti kita akan lakukan pengumpulan info sampai dengan operasi bersama. Gitu Bu, ya Bu. kita sudah terima kasih Pak Sekretaris. Kita sudah berada di penghujung acara. 1 Ya. menit Bu, closing statement. Closing statement. Oke. Mengingat maraknya peredaran rokok ilegal, secara khusus mungkin kita bicaranya lingkup Jawa Barat, kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, baik instansi pemerintah, komunitas maupun masyarakat umum. Bisa jadi juga dari sektor pendidikan, guru-guru, Yeah. pihak sekolah, untuk kita bersama-sama melakukan upaya pemberantasan rokok ilegal dengan menyampaikan informasi. Yang paling mudah adalah menyampaikan informasi terkait dengan keberadaan rokok ilegal kepada petugas Satpol PP Yeah. terdekat atau kepada Bea Cukai melalui hotline 1.500 225. Terima kasih. Dan satu yang terakhir, mari kita kampanyekan rokok ilegal gempur ku aing. Cing rada tarik atuh Bu. Oke. Rokok ilegal gempur ku aing. Engke tadi margi. Engke sakali deui Bang Margi yang masih kena aya 2 nara 3 4 narasumber. Pak Iwayan, closing Terima statement. kasih. Ya. Kami mendukung ya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai maupun Satpol PP di dalam memberantas rokok ilegal. Ya. Terima kasih. Maka Pak akan tip Tanjung Sari. Haji, Kang Haji. Kita bersinergi aja Pak. Siap. Siap bersinergi untuk ya menggempur rokok ilegal gitu. Ya. Paling stabilnya gitu. Oke. Pak Kasat, Dari kami Pak, jadi jangan membeli rokok ilegal, tapi kalau menemukan rokok ilegal segera laporkan kepada kami Satpol PP Kabupaten Sumedang. singkat Siap. padat. Silakan Pak Sekretaris. Siap, dari Satpol PP Jabar, rokok itu pilihan, silahkan tentukan. Yang mau merokok mangga, yang mau tidak silahkan. Cukai itu kewajiban, silahkan tunaikan. Jadi yang memilih untuk merokok, merokoklah menggunakan rokok yang legal yang ada cukainya. Kemudian yang terakhir, untuk menyelamatkan generasi muda, kami mohon partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan kalau ada indikasi peredaran rokok ilegal di wilayahnya, sehingga setidaknya kita bisa menyelamatkan generasi muda yang tadi disampaikan oleh sahabat ya, bahwa pelajar sangat mudah membeli rokok karena harganya murah. Mungkin itu saja Kang Krisna dan sahabat Jusan semuanya, terima kasih. Dan closing paling akhir, closing statement paling akhir yang tadi Bu. Oke. Rokok ilegal, Gempur rokok. Gempur ku aing. gempur guys. 3, 2, 1 ke kamera Bu. Balik lagi. 3, 2, 1. Rokok ilegal, gempur ku aing. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Atur nuhun Bapak-bapak, Ibu kehadirannya di studio.
penghargaan bagi kami Radio Yusan sudah bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya yang memandu acara ini Krishna. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Rampes.